pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Halo. Wah, apa kabar Kameda hari ini? Kabar baik kan, Nat? Wah, nah adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan kita, bahwa hari ini kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk adik-adik, sekarang kita mari berdoa yuk, Kameda. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Kami bersyukur kalau kami pada saat ini boleh bersama-sama duduk di depan laptop kami, di depan smartphone kami untuk bersama-sama mengikuti kebaktian online pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami, agar kiranya kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nantinya juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Kak Natalia, adik-adik yang di rumah, ada yang ingat nggak setahun yang lalu, tanggal berapa ya Bapak Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID pertama di Indonesia? Wah, kapan ya? Ingat Nggak nggak? ingat tuh Kameda. Nggak ingat ya? Oke adik-adik, kakak coba ingetin ya, tanggal 2 Maret pertama kali diumumkan di layar televisi. Nah, hari ini tanggal 28 Februari adik-adik, berarti sudah hampir 1 tahun ya. Wah, luar Pandemi. biasa ya. Udah hampir 1 tahun adik-adik sekolah dari rumah, juga kakak-kakak juga ada saatnya bekerja dari rumah, tapi juga ada saatnya bekerja dari kantor. Nah adik-adik, mungkin dalam 1 tahun ini kita ngerasain banyak cemas, banyak takut, kita bisa tertular virus ini, atau mungkin adik-adik juga ngerasain bosen. Tapi satu hal ya, Kak Natalia ya, bahwa hidup kita akan merasa lebih tenang, lebih teduh ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus setiap harinya. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya Kak? Oke, Kameda. Gerak kanan dulu ya, Kameda. Oke. Jalan sertanya setiap hari beri. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam jurang.
adik-adik, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu beserta kita, bahkan di masa pandemi sekalipun ya Kak Meda. Ya, benar, Nah, Kak. adik-adik sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kita akan siapkan hati dan pikiran kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah kami boleh mengerti dengan baik dan menjadi pelaku firman di dalam keseharian kami. Biarlah lewat apa yang akan kami dengarkan, kami boleh ditolong untuk menjadi anak-anak yang bersaksi, memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-20 sampai ayat yang ke-36 ya. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36, tapi kakak mau mengajak kita sekarang untuk membaca ayat 20 sampai 24. Nanti adik-adik bisa baca versi lengkapnya dalam waktu-waktu di rumah ya. Kita akan baca sama-sama ayat 20 sampai ayat 24. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang Yesus yang memberitakan kematiannya. Kakak punya pertanyaan sederhana nih. Di sini siapa yang pernah merasakan peristiwa kedukaan? Ada nggak? Ada nggak yang pernah merasakan peristiwa kedukaan? Yang ditinggal mati oleh orang-orang yang kita sayang. Entah itu oma opa, entah itu mama papa, saudara, atau bahkan teman atau tetangga. Ada yang pernah merasakan peristiwa kematian atau kedukaan adik-adik? Ketika kita mengalami hal itu, kakak yakin kalau itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Itu adalah hal yang menyedihkan. Hal yang membuat kita sedih, membuat kita bingung ya. Kadang-kadang kan anak-anak menjadi bingung karena apa? Nanti aku sama siapa? Nanti kalau misalnya meninggal gimana kalau nggak bisa ketemu lagi? Nanti perginya kemana ketika meninggal? Dan seterusnya.
Bahkan ada yang nangisnya nggak berhenti-berhenti. Ya, ada yang nangis terus saking sedihnya adik-adik. Kenapa? Karena kalau dulu bisa makan bareng, bisa ngobrol, bisa pergi bareng, setelah meninggal, maka hal itu tidak akan lagi bisa dilakukan bersama secara fisik. Oleh karena itu, ada banyak juga yang tidak hanya bingung, tetapi juga merasakan sedih. Nah adik-adik, kalau kita merasakan peristiwa kedukaan, maka jangan simpan itu sendiri. Bagikan itu kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak merasa sendirian. Ya, ketika kita mengalami hal-hal yang terasa berat, ada sesuatu yang membuat kita sedih, maka berceritalah. Karena kita akan ditolong untuk bisa menjalani masa-masa yang gak mudah itu bersama-sama. Nah adik-adik, hari ini dalam perikop kita, ketika Yesus menceritakan atau memberitakan tentang kematiannya, maksudnya apa sih? Apakah Yesus memberitakannya untuk membuat murid-muridnya sedih? Apakah Yesus memberitakannya untuk membuat semua orang sedih adik-adik? Ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, memberitahu murid-muridnya, sebenarnya Yesus punya tujuan yang baik. Jadi tujuannya bukan untuk membuat mereka sedih, tetapi tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka. Kalau hal itu terjadi nanti pada peristiwa penyaliban, maka Yesus ingin agar murid-muridnya tidak ketakutan, agar murid-muridnya tidak sedihnya tidak terlalu lama. Yesus ingin agar para muridnya tidak kebingungan. Oleh karena itu Yesus mempersiapkan mereka dengan memberitahukan kematiannya adik-adik. Yesus bisa tahu kapan kematiannya karena Yesus adalah Tuhan. Dan itu menjadi bagian dari rencana Allah yang besar di dalam kehidupan manusia yang dikasihinya. Yesus memberitahukan kematiannya kepada murid-muridnya bukan dengan cara begini, "Hei, besok aku mau mati ya. Ya, besok aku mau mati dengan cara bla 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 bla." Enggak adik-adik. Tetapi Yesus memberitahukan mereka dengan cara-cara yang membuat mereka pada akhirnya harus kembali berpikir, gitu ya. Yesus memberitakan kematiannya dengan memberikan sebuah perumpamaan, memberikan sebuah penggambaran agar ketika mereka berpikir mereka bisa mengerti, agar ketika itu terjadi nanti mereka bisa kembali ingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi maksudnya Yesus adalah mempersiapkan para murid, karena Yesus tahu akhirnya ia akan mati di kayu salib. Dan para murid yang biasanya bersama-sama dengan gurunya untuk sementara waktu tidak akan lagi berjumpa secara fisik. Ya. Nah, adik-adik, Yesus menggambarkan kematiannya itu secara menarik. Kalau kita melihat pembacaan kita pada hari ini, maka digambarkan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah adik-adik, Yesus menggambarkan kematiannya seperti biji gandum, yang kalau nggak mati adik-adik, yang nggak ditanam, maka dia hanya akan tetap menjadi biji yang utuh. Ya, misalnya adik-adik tahu kacang ijo kan? Kalau di sekolah kita pernah praktek menanam kacang ijo. Ya, kalau kacang ijonya didiemin gitu aja adik-adik di dalam mangkok, maka dia hanya akan tetap menjadi kacang hijau. Tetapi ketika dia ditanam, disirami adik-adik, maka ia akan tumbuh baru. Nah, tanaman gandum itu seperti itu adik-adik. Ketika tanaman gandum itu bijinya itu hanya didiamkan saja, maka ia hanya akan tetap menjadi biji, ya satu. Tetapi ketika ia kemudian ditanam dan mengalami kematian, dalam arti kalau misalnya biji yang ditanam itu kan nanti lama-lama robek kulitnya kan ya adik-adik, terus nanti keluar tunasnya dan seterusnya. Jadi ketika itu kemudian mati, maka dia akan memberikan kehidupan. Dan gandum akan menghasilkan bulir-bulir gandum yang lain.
Yesus mau menggambarkan bahwa kematiannya nanti itu adalah sebuah pengorbanan yang ia lakukan karena sayangnya Tuhan kepada anak-anaknya. Sayangnya Tuhan kepada manusia yang begitu besar. Maka Yesus rela nih mati, dia sendiri mati adik-adik, supaya melalui Yesus akan tumbuh kehidupan. Akan memberikan kehidupan bagi yang lain. Akan menumbuhkan iman percaya pada orang banyak. Sehingga kematian Yesus menjadi saat di mana orang banyak itu akan bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ini adalah bentuk sayangnya Tuhan kepada kita manusia. Oleh karena itu adik-adik, Yesus mengatakan sudah tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Dimuliakannya itu adik-adik, muliakan sesuatu yang dihormati, ditinggikan begitu ya. Ketika Yesus bilang akan tiba saatnya, nih telah tiba anak manusia akan dimuliakan, maksudnya itu bukan Yesus jadi orang kaya, Yesus jadi raja di dunia yang punya banyak pasukan, punya banyak tentara. Bukan adik-adik. Tetapi Yesus dimuliakan karena pengorbanannya yang begitu besar bagi manusia. Ia dihormati, ia dikasihi, karena apa yang ia lakukan untuk manusia melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Oleh karena itu adik-adik, ketika kita melihat kisah kita pada hari ini, sebenarnya kematian Yesus harusnya membuat tidak hanya para murid, tetapi juga membuat kita semua nih juga mengalami pertumbuhan diri, menghasilkan buah. Ya, dalam bagian terakhir dari perikop yang kita baca dikatakan begini. Hanya sedikit, ayat 35 adik-adik, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Terang itu adalah Yesus, ya. Hanya sedikit waktu lagi Yesus ada di antara kamu secara fisik. Selama Yesus ada padamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya jangan sampai kegelapan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, Yesus mau mengatakan begini, selama Yesus masih ada bersama dengan kita, ya, maka percayalah kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan dikuasai kegelapan. Kita tidak akan dikuasai kejahatan. Kita nggak akan dikuasai ketakutan. Kita nggak akan dikuasai kemarahan. Kita nggak akan dikuasai kebencian. Kita tidak akan dikuasai dengan hati yang tidak bersyukur dan lain sebagainya adik-adik. Kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus, kita benar-benar menghidupi apa yang menjadi contoh atau teladan Tuhan, maka harusnya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Dan itu artinya kita tidak dikuasai oleh hal-hal yang gelap tadi, yang bisa membuat kita justru jatuh ke dalam dosa. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan akan mau untuk menjadi terang. Ya, ayat 36, percayalah kepada terang itu, percayalah kepada Tuhan. Selama terang itu ada padamu, kita akan menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang memberitakan banyak sekali kebaikan, yang melakukan hal-hal yang benar, yang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dengan baik. Hari ini kita belajar bagaimana ketika Yesus memberitakan kematiannya, Yesus sedang mempersiapkan para murid. Ketika kita saat ini juga mendengar berita tentang kematiannya yang akan kita rayakan pada nanti adik-adik pada Jumat Agung, maka kita juga diingatkan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, hargai itu, bersyukurlah dengan menjadi orang-orang yang berbuah, orang-orang yang melakukan banyak sekali kebaikan, banyak sekali kebenaran, melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai bentuk sayangnya kita kepada Tuhan sebagai anak-anak terang. Selamat menyambut masa-masa Paskah adik-adik ke depan. Biarlah kematian Tuhan juga boleh mengubahkan kita menjadi anak-anak yang semakin baik
dari hari ke hari. Tuhan Yesus berkati. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 12, adik-adik, ayat yang ke-36. Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, kakak bacakan sekali lagi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi anak terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk persembahannya, adik-adik nantinya bisa berikan ke papi mami ya. Untuk selanjutnya bisa diberikan kepada gereja. Yuk, untuk persembahan kita mau bersama-sama nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Semuanya pada tahu kan ya? Tahu ya, Kak Natalia ya? Pasti tahu, Kak Meda. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Adik-adik, mari kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Kami juga membawa persembahan kami. Kami juga boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang kami boleh terima ini kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia hanya satu biji saja. Tetapi jikalau ia jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, itu adalah statement yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia akan memberitakan kematiannya. Tuhan Yesus akan mati untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, kepada adik-adik yang ada di rumah, kepada Kak Natalia, kepada Kak Meda. Nah, saat ini kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama kembali bernyanyi. Kita nyanyi lagu A Gift to You. Kita mau bilang sama Tuhan, apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk lagu ini ada gerakannya. Adik-adik nanti bisa lihat dari video yang ditampilkan. Adik-adik yang perempuan bisa ikuti kakak yang berbaju merah. Adik-adik yang laki-laki bisa ikutin gerakan kakak yang berbaju biru. Kita sama-sama bernyanyi ya. Everything I am, everything I
I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Oke adik-adik, kebaktian online kita pada hari ini akan segera berakhir. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, setiap anak-anak Tuhan, boleh semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai berjumpa Sampai adik-adik. berjumpa lagi.